Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata sindiran keras PDIP ke PSI ya, sebut partai kecil pengganggu. Ya, apakah benar seperti itu? Bisa saja begitu kan ya. Yang namanya partai PSI itu selalu menjegal Kaisang di situ begitu ya. Kenapa begitu ya? Pada hakikatnya Kaisang itu sudah menuju begitu 99% ke PDIP. Ada selalu yang mengganggu di situ begitu. Ini sindiran keras dari PDIP kepada PSI begitu ya, dianggap sebagai partai kecil pengganggu. Apa tanggapan dari PSI begitu kan? Banyak spekulasi begitu kan? Ya, mending partai kecil ya katanya ya, mending partai kecil daripada partai besar yang kelakuannya kotor. Katanya begitu ya. Jadi agak memanas sekarang antara PSI dengan PDIP. Ada apa begitu? Itulah komunikasi itu penting sekali begitu kepada siapapun begitu kan. PSI itu menurut saya pribadi kurang komunikasi begitu ya. Apa yang terjadi comot sana comot sini begitu kan, fotonya Pak Jokowi ya dipang-pang di situ begitu. Foto anaknya Pak Jokowi diambil di situ, didorong untuk menjadi wali kota begitu ya. Tapi tahu-taunya seolah-olah ini kan melangkahi dari PDIP itu sendiri begitu. Bayangkan begitu ya, partai PSI katanya partai anak muda, tapi gagasan secara etika masih kurang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Lebih baik jadi partai kecil tapi bersih daripada jadi partai besar tapi kotor. Adi Armando begitu ya. Sangat keras sekali begitu ya. Emang giring Ganesa nggak ada nilai jualnya nyong. Jadi ya, kemana sekarang begitu PSI begitu ya? Kok seolah-olah Adi Armando yang bersuara di situ begitu ya? Entar kecil ya, selamanya di luar arena gimana ya? Ngocehnya itu yang benar. Ini boleh kok pilih Ganjar, tapi ya parpolnya tidak pilih PDIP Perjuangan. Boleh Partai Perindo atau PSI. Ini ya terserah begitu. Inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan ini ya bersih ya, kader partai ya, Partai Solidaritas Indonesia PSI ya, mengadukan partainya atas dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan untuk partai politik atau dana banpol dan tanda tangan fiktif. Wah, ada apa? Siapa mereka begitu ya? Ini kok aneh begitu kan? Wah, semakin kacau begitu ternyata begitu ya. Bahkan ya, besar kecil partai akan semua nampak bersih sebelum ada yang ditangkapin KPK. Om, ini banyak sekali ya. Bukannya membesarkan partai, malah bikin nama partainya nyongsep ya. Tahun kemarin saya pilih PSI. Tapi kalau orang ini masih dia mau dipertahankan ya di PSI, maaf ya, bisa banyak yang akan pindah haluan. Ya, yang namanya politik itu bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Kita lihat saja bagaimana ya perkembangan di 2024, apakah nyongsep atau apa begitu ya. Sama saja, yang kecil mutu dan yang besar buruk. Ini kritikan-kritikan oleh si Adi Armando begitu dan netizen di situ begitu. Tapi banyak yang mendukung si Adi Armando begitu ya. Namun baru akan genap yang sempurna ketika yang kecil udah tumbuh besar ya, dan moral tetap terjaga dan tergoda dan gak tergoda nikmatnya kursi kekuasaan. Ya, yang namanya masuk politik itu semuanya akan ada keterlibatan di situ begitu ya. Ada sesuatu kepentingan luar biasa di situ begitu. Bahkan partai arogan ya, kalau ada calon lain ya, Mas Gibran ogah pilih Ganjar yang sudah mengganjal ya. Pildun U20 yang katanya disuruh partainya. Jadi itulah pada hakikatnya, kita tahu setiap pemimpin kan punya cara masing-masing begitu kan ya. Tetapi masyarakat Indonesia kan sudah cerdas mana yang harus kita pilih begitu kan. Ya, pada hakikatnya ya sudah jelas siapa yang bertemu dengan para oligarki kemarin begitu kan. Ya, lihat saja masyarakat yang menilai itu sendiri begitu ya. Bang Ade, cara berkomentar atau beropini dari seorang kader parpol harus dibedakan dengan cara berkomentar beropini dari seorang pengamat. Ada risiko terhadap elektabilitas Anda dan partai. Emang Ade Armando itu pengamat atau buzzer atau siapa begitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan penting begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sindiran keras PDIP ke PSI sebut partai kecil pengganggu. Ada apa begitu ya ini? Dikutip dari Detik News ya, PDIP ya melempar sindiran keras ya terhadap PSI dengan menyinggung partai kecil yang jadi pengganggu. Sindiran itu berujung PSI menganggap PDIP sombong ya. Sindiran PDIP ke PSI luar biasa begitu, semakin memanas. Ada apa begitu kan ya? Apakah dengan adanya Kaisang yang kemudian diusung menjadi wali kota Depok ya, yang pertama kali dari PSI, lalu kemudian PDIP tidak terima dengan adanya ini? Ada apa begitu ya?
Bahkan saling sindir itu terjadi antara Ketua DPP PDP Said Abdullah dan anggota PSI Adi Armando ya. Sindiran itu berawal dari Said menyinggung ya kontrak politik Ganjar Pranowo yang sempat dicuit oleh Adi Armando di akun Twitternya. Said lantas menganggap Adi sebagai partai kecil pengganggu. Wah, semakin memanas begitu kan. Tunggu giliran Hasto. Bagaimana komentar-komentar Hasto begitu ya. Ya, inilah yang kita tahu bahwa persoalan politik hari ini begitu kan ya, semakin memanas ternyata begitu ya. Masuknya Adi Armando kepada PSI begitu kan seolah-olah akan membawa dampak bagaimana kepada partai begitu ya. Kecuali Adi Armando yang bisa menyerang partai PDP, sedangkan yang lain begitu kan, Grace Natali Giring ya hanya sana sini pencitraan begitu kan ya. Saya kira ya gagasan-gagasan seperti Adi Armando ini ya sebenarnya boleh-boleh aja begitu kan, tetapi ini menarik begitu kan. Ketika ya Kaisang lalu kemudian didorong langsung begitu dari PSI, kenapa partai PDP itu kok kepanasan begitu? Ada apa begitu kan? Kan masuk PDIP, masuk partai yang lain kan terserah mau yang mana begitu kan. Inilah demokrasi kita begitu. Masa keluarga Pak Jokowi mau PDIP semua begitu kan? Ya setidaknya ke yang lain kan, begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya ya kalau masuk ke PDIP semua kan seolah-olah terganggu di situ begitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Kalau masuk partai lain seolah-olah terganggu begitu. Kalau partainya kecil, pengganggu sesama yang kecil tidak jadi berita ya. Kalau pengganggu partai besar supaya masuk parlemen ya, selalu akan ganggu. Bukan hanya itu, ganggu Kaisang, habis itu soal kemudian kontrak politik Ganjar, kata Ketua DPP PDP Said Abdullah kepada wartawan. Kedua kalinya begitu ya. PSI itu dianggap blunder begitu ya, dianggap sebagai ya ikut serta dalam memainkan peran bagaimana ya PSI ini bisa masuk di parlemen. Salah satunya begitu terkait dengan dorongan Kaisang begitu ya, dorongan Kaisang begitu. Pertama kali PSI yang mendorong itu, kemudian Pildun U20 ya yang didorong oleh Ganjar ya, yang kemudian tidak setuju dengan adanya timnas Israel begitu kan, akhirnya U20 batal di situ begitu ya. Terus kemudian apa lagi? Yang terakhir itu terkait dengan kontrak Ganjar dengan PDP begitu ya. Katanya kalau Ganjar menjadi presiden yang ngatur ya semua menteri itu adalah PDP. Ternyata ya dibalas langsung oleh Pak Ganjar di situ begitu. Tapi ini menarik begitu kan. Logika Adi Armando sekarang sudah mulai menemukan titik kewarasan begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu. Dan bahkan di sini disebutkan Said mengakui ya bingung ada isu kontrak politik Ganjar. Dia menyebutkan PDP tidak mengenai kontrak politik seperti yang dicuitkan oleh Adi Armando. Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya sebagaimana tidak ada itu kontrak politik ya. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan, Jar, ketika Pak Ganjar menceritakan itu ya, topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional. Kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk Ibu Ketua Umum terhadap Ganjar. Ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Penafsiran kan orang kan berbeda-beda di situ begitu. Said mengatakan kontrak politik bukan karakter dari PDP. Dia menyebutkan PDP tak pernah mengatur Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal urusan menunjukkan partai. Kok ada namanya petugas partai? Ya, kalau yang namanya petugas partai, tetapi kan ada ketuanya di situ begitu kan. Tapi di framing lagi ada kontrak politik. Menteri strategis itu bukan karakter PDP selama ini ya. Bahkan ketika dengan Bapak Presiden Jokowi 2 periode menterinya PDP apa saja ini? Menkumham ya, Mendagri, Menpan, RB, Mensos, sehingga salah alamat tuturnya. Ya, kita tahu bahwa persoalan politik kita ini kan dinamis begitu, ada pro dan kontra di situ begitu kan. Kalau sindiran Adi Armando sebenarnya sah-sah aja secara demokratis begitu kan. Ya, ini kan PSI itu menunjukkan selama ini begitu ya, dengan masuknya Adi Armando lebih dewasa begitu. Ya, kita lihat saja begitu. Tapi saya rasa PSI hari ini tidak kompak begitu kan ya. Ada sana sini begitu, nyerang sana sini seolah-olah menjadi buzzer begitu. Bukan seperti itu. Ya, kalau menurut saya pribadi PSI itu harus mengedepankan komunikasi ya. Masa komunikasi dengan Nasdem dengan PKS tidak mau begitu ya. Kan lucu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.